Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang di live kita hari ini. Kalau teman-teman sudah ngikutin konten kita beberapa pekan yang lalu dan beberapa konten yang lalu juga, teman-teman pasti sudah tahu pekan ini kita akan bahas topik yang penting yaitu pola makan. Dan hari ini kita rekap semuanya dari penjelasan kita di Reels yang pertama sampai yang keenam tentang pola makan, biar semua penjelasan kita tuh nyambung dan bisa langsung kita praktekkan. Nah, ini hanya rekapnya saja teman-teman. Rangkuman variasinya itu kebetulan pekan ini kita punya 6 reels terkait pola makan. Sebelumnya ada tentang aktivitas fisik, kemudian tidur. Itu juga sudah kita rekap di video yang lalu. Kita mulai dari reel yang pertama, ya. Reels yang pertama itu kita bahas tentang pola makan itu penting. Nah, kenapa pola makan itu penting? Kita ingin menjelaskan satu hal dari dasarnya dulu teman-teman. Banyak kita itu sebenarnya sudah rajin olahraga tapi badan kita tuh nggak fit. Jawabannya sebenarnya ada di piring makanan kita. Nah, 3 poin utama yang harus kita ketahui adalah makanan itu langsung mempengaruhi energi kita, mood kita, fokus kita setiap hari. Dan banyak penelitian yang mengatakan 70% kondisi kesehatan itu ditentukan oleh pola makan kita teman-teman. Bukan hanya olahraga saja. Jadi pola makan yang buruk pada jangka panjang jadi fondasi penyakit kronis bagi kita. Bisa jadi kayak diabetes, hipertensi, bahkan gangguan mental. Makanya setiap suapan yang kita makan setiap hari itu adalah informasi yang kita kirim ke tubuh kita teman-teman. Tubuh kita itu merespon sesuai dengan kualitas makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian reels yang kedua kita bahas tentang makanan adalah bahan bakar tubuh. Dan tubuh kita itu seperti halnya mobil, butuh bahan bakar yang tepat untuk menopang aktivitasnya sehari-hari. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman, ada 3 komponen utama. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu makanan bahan bakar utama tubuh dan otak kita. Kemudian yang kedua protein, bahan bangunan sel, otot dan hormon kita. Kemudian yang ketiga adalah lemak sehat ya. Lemak sehat ini untuk melindungi organ, serapan vitamin, kemudian cadangan energi. Nah, ketiganya ini teman-teman bukan suatu pilihan dan dia juga bukan musuh kita. Mereka adalah tim yang harus berkolaborasi melengkapi di setiap suapan makanan kita. Nah, yang ketiga, kita membahas di reels yang ketiga itu sarapan jangan dilewatkan. Nah, siapa yang masih sering skip sarapan? Ini kebiasaan yang bisa merugikan kita setiap hari teman-teman. Kenapa sarapan itu penting? Karena sebenarnya saat kita puasa atau kita tertidur, kita tuh mengalami puasa 7 sampai 8 jam. Nah, sarapan membangunkan metabolisme kita teman-teman. Tanpa sarapan, gula darah kita akan turun, susah fokus, gampang emosi, dan kemudian kena lapar banget, makan siangnya berlebihan. Nah, itu biasanya alurnya seperti itu. Nah, sarapan ideal itu harus memenuhi apa? Karbohidrat kompleks, protein, contohnya apa? Roti gandum, telur, nasi, tempe, oat, minum susu, itu sarapan yang bagus ya. Sarapan bukan untuk kemewahan teman-teman, itu kebutuhan dasar tubuh kita sebelum menjalani hari-hari. Dan kemudian reels yang keempat, kita bahas tentang karbohidrat. Nah, karbo itu udah lama banget dicap sebenarnya. Dicap sebagai hal yang buruk. Padahal bukan karbonya yang salah teman-teman. Tapi yang salah adalah kepemahaman kita. Kita salah paham. Yang perlu diluruskan sebenarnya adalah otak kita tuh sepenuhnya, hampir sepenuhnya sebenarnya bergantung pada glukosa yang diambil dari karbohidrat. Ada 2 jenis karbo teman-teman ya, dan 2 jenis ini berbeda dampaknya. Pertama karbo sederhana seperti gula, tepung putih. Nah, efeknya nanti gula darah itu akan naik turun, kemudian akan membuat kita ngantuk dan lemas. Nah, naik turun itu drastis. Sedangkan yang kedua itu karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, ubi, roti gandum. Energinya stabil, tahan lama. Solusinya bukan hindari karbo sebenarnya, tapi pilih yang kompleks dan atur porsinya. Itu. Nah, selanjutnya reels yang kelima itu tentang protein. Protein itu adalah pembangun tubuh yang sering kita lupakan. Nah, di era diet-diet saat ini, banyak orang tuh fokus ngurangin karbo atau lemak. Tapi lupa hal yang paling penting dan krusial, apa itu? Protein. Nah, faktanya protein itu adalah bahan bangunan dasar dari sel darah kita, otot kita, kulit kita, rambut kita, hormon sampai enzim pencernaan kita.
Dan dia juga adalah makronutrien yang paling baik. Makronutrien itu paling bikin kita kenyang, mudah banget kita kenyang dari itu. Kita bisa mengontrol nafsu makan lebih mudah. Dan dia adalah sumber mudah dan murah. Seperti tahu, telur, tempe, ikan, ayam, kacang-kacangan itu semua kandungan proteinnya tinggi. Nah, tubuh kita itu butuh protein setiap hari, bukan cuma waktu olahraga atau diet saja. Nah, yang terakhir, reels kita yang terakhir itu tentang makan teratur dengan skip makan. Mana yang lebih baik? Nah, kalau kita masih percaya skip makan itu cara paling cepat untuk buat kita kurus atau diet, yang terjadi di dalam tubuh kita justru adalah sebaliknya. Nah, 3 fakta yang perlu kita luruskan, teman-teman. Skip makan, tubuh akan panik, akan masuk kepada mode survival, kemudian metabolisme melambat, lemak makin disimpan, teman-teman. Kan makan tidak teratur, ya, gula darah naik turun, mood buruk, susah fokus, makan berlebihan. Itu efeknya. Nah, solusinya sebenarnya makan teratur 3 kali sehari dengan porsi yang tepat. Nah, kalau kita makan 3 kali sehari dengan porsi tepat, gula darah stabil, metabolisme aktif, mood terjaga. Kuncinya bukan makan lebih sedikit sebenarnya teman-teman ya, tapi makan lebih cerdas. Jadi kalau kita simpulkan semuanya yang sudah kita bahas dari pekan ini, satu prinsip yang paling penting adalah pola makan yang baik bukan soal diet ketat atau skip makan, tapi soal makan cerdas, teratur, dan seimbang setiap harinya. Karbohidrat, protein, lemak sehat, ketiganya kita butuhkan teman-teman. Ya, sarapan jangan dilewatkan, jangan di skip makan, dan mulai perhatikan kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa teman-teman? Karena setiap suapan adalah pilihan, dan pilihan-pilihan kecil itulah yang membentuk kesehatan kita pada jangka panjang. Ya, kita nggak bicara tentang esok hari, tapi kita bicara jangka panjang. Nah, kalau kita dapat manfaat dari series ini, teman-teman punya manfaat, boleh share ke teman-teman dan keluarga yang perlu tahu tentang edukasi ini. Dan komen-komen di bawah, jadi dari semua yang kita bahas minggu ini, mana yang paling mudah teman-teman jalani, dan itu bisa menjaga cara pandang teman-teman terhadap makan. Ya, makan, diet, dan pilihan makanan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bagikan. Jangan lupa like, share, komen. Bye-bye.